Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasan Barir, mahasiswa Ekonomi Syariah Seties Khas Al-Jailani. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Kreatif dan Industri Halal dengan dosen pengampu Pak Yadi Hendrawan STME. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai strategi dan pengembangan ekonomi kreatif, yang mana terdiri dari 5 poin utama. Poin yang pertama yaitu aspek strategis dalam ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif berbeda dengan industri kreatif karena memiliki cakupan yang lebih luas. Ia melibatkan penciptaan nilai tambah dari kekayaan intelektual berbasis budaya, teknologi, dan kreativitas manusia. Contohnya, seorang seniman batik di desa tidak hanya memproduksi kain, tapi juga membawa nilai budaya lokal ke pasar nasional bahkan internasional. Di Indonesia, pendekatan pengembangan ekonomi kreatif juga diarahkan hingga ke desa-desa, tidak terbatas di kota-kota besar seperti di negara lain. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 yang menekankan aspek keimanan, keberlanjutan, dan identitas bangsa. Kemudian poin yang kedua adalah hak atas kekayaan intelektual atau yang biasa disingkat dengan HAKI. HAKI ini sangat penting karena melindungi karya kreatif yang tidak berwujud seperti lagu, desain, dan resep kuliner. Namun sayangnya banyak masyarakat yang belum paham soal pentingnya HAKI. Akibatnya pelanggaran hak cipta masih sering terjadi bahkan antar sesama pelaku kreatif. Misalnya, sebuah lagu daerah diklaim oleh pihak asing karena tidak didaftarkan secara resmi. Pemerintah punya tanggung jawab besar di sini, seperti memfasilitasi pendaftaran HAKI dan mendorong pemanfaatannya sebagai aset untuk pembiayaan usaha. Lanjut ke poin ketiga, yaitu peran pemerintah. Pemerintah tidak hanya sebagai pengatur, tapi juga sebagai fasilitator dan katalisator dalam mendorong ekosistem ekonomi kreatif. Contohnya, pemerintah bisa membantu membangun ruang kreatif seperti co-working space, menyederhanakan perizinan, dan mendorong sinergi antar pelaku usaha, akademisi, serta investor. Tanpa keterlibatan aktif pemerintah, banyak potensi ekonomi kreatif di daerah yang akan tertinggal. Sebagai contoh, pengembangan kota kreatif seperti Bandung dan Yogyakarta merupakan hasil kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, dan komunitas kreatif. Kemudian, poin yang keempat yaitu model pendekatan pengembangan ekonomi kreatif. Ada banyak model pendekatan, diantaranya pendekatan transformasi ekonomi, yakni mengubah kreativitas menjadi nilai ekonomi. Misalnya, seorang penari tradisional yang mengubah pertunjukannya menjadi paket wisata budaya. Yang kedua, ada pendekatan klaster kreatif, yaitu membangun kawasan kreatif berbasis potensi lokal. Contohnya, kawasan seni di Bali atau sentra kerajinan di Terus Cirebon. Yang ketiga, ada pendekatan daya saing nasional, yang mana menekankan pada kualitas SDM atau sumber daya manusia. Artinya, inovasi hanya bisa tumbuh jika masyarakat punya kreativitas tinggi dan akses pendidikan yang baik. Dan ada juga pendekatan berbasis ekosistem, yang semuanya itu saling mendukung tumbuhnya industri kreatif secara menyeluruh. Poin yang terakhir yaitu strategi pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2016, Indonesia fokus pada 12 strategi utama. Yang pertama, pelatihan dan pendidikan vokasi, yaitu dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kreatif. Yang kedua, pengembangan kota kreatif, yaitu dengan mendorong kota sebagai pusat inovasi. Yang ketiga, pembiayaan basis HAKI.
itu dengan memudahkan akses modal bagi pelaku ekonomi kreatif. Yang keempat, promosi ekspor karya lokal, itu dengan membawa produk Indonesia ke pasar internasional. Yang kelima, perlindungan warisan budaya, itu dengan menjaga dan melestarikan kekayaan budaya Indonesia. Untuk kesimpulannya, yaitu bahwa ekonomi kreatif lebih dari sekedar ide. Ia membutuhkan strategi, landasan hukum yang kuat, dan kolaborasi erat antara pemerintah dan masyarakat. Inilah kunci sukses untuk membentuk generasi kreatif demi Indonesia yang lebih maju. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.